Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat, Ibu Andini Juniarsi STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Kinetika Metalurgi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami, yaitu mengenai perancangan reaktor semi-batch untuk proses digestion biji bauksit. Adapun untuk anggota kelompok kami dari kelompok 1 yang pertama yaitu Dimas Adi Putra dengan NPM akhir 001, kemudian dengan Muhammad Farid Ramadan dengan NPM akhir 13, kemudian saya sendiri Muhammad Raditya Bimasya dengan NPM akhir 19, kemudian ada Bayu Kurnia Yunus dengan NPM akhir 21, kemudian ada Muhammad Haris Abdurrahman dengan NPM akhir 34, kemudian ada Arya Pitra dengan NPM akhir 40, kemudian ada Dava Indra dengan NPM akhir 48, dan terakhir ada Arya Priyana Dilaga dengan NPM akhir 88. Adapun outline yang ingin kami bawakan, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu proses pengolahan, yang ketiga yaitu neraca massa dan neraca panas, yang keempat rancangan reaktor, dan yang terakhir kesimpulan. Adapun pendahuluan itu sendiri berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Next. Dari latar belakang ini, pada slide ini memberikan informasi mengenai total sumber daya dan total cadangan bauksit di Indonesia dan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2020. Pada diagram lingkaran di sebelah kiri, digambarkan bahwa total sumber daya bauksit di Indonesia mencapai 5,5 miliar ton, sedangkan total cadangan bauksit sebesar 3 miliar ton. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki cadangan bauksit yang signifikan untuk diolah dan dimanfaatkan. Pada diagram lingkaran di sebelah kanan, fokusnya adalah pada Provinsi Kalimantan Barat, yang merupakan salah satu daerah penghasil bauksit utama di Indonesia. Di sana, total sumber daya bauksit tercatat sebanyak 994 juta ton, sementara total cadangan bauksitnya yaitu sebesar 584 juta ton. Perbandingan antara data nasional dan data provinsi ini menunjukkan kontribusi penting Kalimantan Barat dalam menyumbang sebagian besar sumber daya dan cadangan bauksit di Indonesia. Oke, next. Kemudian pada slide ini menampilkan informasi mengenai harga bahan mentah dan produk terkait dalam industri metalurgi, khususnya yang berkaitan dengan bauksit dan alumina. Yang pertama yaitu biji bauksit. Harga biji bauksit berkisar antara 24 hingga 30 US dollar per tonnya. Atau jika dirupiahkan sebesar 469.323 per ton. Kemudian aluminium ini memiliki harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biji bauksit, yaitu 1.665 US dollar per ton atau sekitar 27.435.120 per ton. Kemudian yang ketiga yaitu ada smelter grade alumina. Harga smelter grade alumina yaitu berkisar 385 US dollar per ton atau jika dirupiahkan yaitu sebesar 6.300.910 per ton. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Dimas Adiputra dengan NPM akhir 2201. Di sini merupakan slide yang menunjukkan karakteristik dari biji bauksit. Jadi biji bauksit itu memiliki karakter fisik berwarna coklat orange atau kuning-kuningan. Kemudian memiliki berat jenis 2,5 sampai 2,6 gram per cm kubik. Memiliki kekerasan 1 sampai 3 skala Mohs. Kemudian juga memiliki kadar alumina sekitar 47% dan kadar hematit sekitar 13,56%. Dan juga biji bauksit memiliki kadar silika sekitar 16,83%. Next slide. Kemudian berikut ini adalah beberapa rumusan masalah dalam pembuatan tugas kali ini dan juga presentasi kali ini. Yaitu yang pertama, bagaimana diagram alir atau proses pengolahan biji bauksit dan reaksi yang terlibat. Kemudian yang kedua, berapa banyak neraca panas dan neraca massa yang dihasilkan dari reaktor maupun proses yang lain. Kemudian yang ketiga, bagaimana mendesain reaktor yang sesuai dengan pengolahan biji bauksit.
Kemudian tujuan pada pembuatan tugas kali ini dan sekaligus presentasi kali ini adalah untuk mengetahui dan memahami diagram alir pengolahan biji bauksit dengan alirnya reaksi yang terlibat. Kemudian yang kedua, menghitung neraca panas dan neraca massa yang diperoleh dari reaktor. Kemudian yang ketiga adalah mendesain reaktor yang sesuai dengan kebutuhan pengolahan biji bauksit. Bisa di next slide. Kemudian proses pengolahan di sini menjelaskan outline yang akan dijelaskan adalah proses bayar, kemudian data kapasitas bauksit, data komposisi bauksit, dan juga proses pengolahan bauksit. Proses bayar. Jadi proses bayar itu merupakan proses pengolahan biji bauksit untuk menghasilkan smelter grade alumina atau SGA melalui reaksi dengan NaOH. Proses bayar ini memiliki kelebihan berupa konsumsi energi yang rendah, sekaligus dapat menghasilkan kemurnian alumina yang tinggi, hingga lebih dari 93%. Proses bayar pada umumnya terdiri dari 4 tahap, yaitu digestion, kemudian clarification, precipitation, dan kalsinasi. Tahap digestion ini merupakan tahap pereaksian biji bauksit dengan NaOH untuk menghasilkan sodium aluminat atau 2NaAlOH4 seperti yang bisa dilihat pada reaksi tersebut atau biasa disebut dengan digestion liquor. Proses ini dilakukan dengan menggunakan alat berupa reaktor digester pada suhu 100 sampai 237 derajat Celcius. Namun sebelum memasuki reaktor digester, biji bauksit ini terlebih dahulu dibuat menjadi selari dengan menggunakan air dengan komposisi tertentu. Kemudian tahap yang kedua yaitu clarification, itu merupakan tahap pemisahan reagent dari cairan atau liquor yang dilakukan dengan alat clarifier. Kemudian tahap yang ketiga yaitu precipitation adalah tahap pembentukan kristal hidrat alumina atau Al2O3 3H2O seperti yang bisa dilihat pada reaksi pada tahap kristalisasi. Prosesnya tersebut itu menggunakan alat berupa tank presipitasi pada suhu 87 sampai 93 derajat Celcius. Kristal hidrat alumina yang terbentuk kemudian disaring dan dipisahkan dari cairannya menggunakan hydrocyclone. Kemudian masuk tahap yang terakhir yaitu kalsinasi, merupakan tahap pembentukan alfa alumina menggunakan alat rotary kiln dan juga cyclone preheater. Jadi kristal hidrat yang telah disaring kemudian dipanaskan pada cyclone preheater untuk menghilangkan kadar air yang ada pada permukaan kristal hidrat tersebut. Kristal hidrat kemudian dimasukkan dan diproses lebih lanjut pada rotary kiln untuk menghasilkan alfa alumina dengan suhu 380 sampai 1387 derajat Celcius. Next slide. Kemudian berikut merupakan data kapasitas bauksit. Dalam 1 tahun, kapasitas bauksit yang ada yaitu sekitar 10.000 ton. Kemudian kita bagi dengan 365 hari sehingga diperoleh kapasitas bauksit per harinya itu 27,4 ton. Kemudian satu harinya itu kita bekerja 3 shift dan satu shiftnya itu terdiri dari 8 jam. Sehingga kita membagi 27,4 ton ini dengan 24 jam. Kemudian kita kali dengan 8 jam. Sehingga diperoleh kapasitas bauksit dalam satu shiftnya itu 9,13 ton. Kemudian 9,13 ton kita bagi dengan 8 jam sehingga diperoleh kapasitas bauksit per jamnya itu 1,14 ton. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh. Terima kasih. Baik, terima kasih Dimas Adi. Selanjutnya bagian saya. Perkenalkan, nama saya Dava Indra Pranata dengan NIM 3334220048. Di sini saya akan membacakan bagaimana sih data mengenai komposisi biji bauksit itu sendiri. Nah, biji bauksit ini tersusun atas beberapa senyawa. Nah, di mana terdiri dari Al2O3, Fe2O3, SiO2, IO2, CaO, ZNO, dan juga MnO. Nah, di mana setiap komposisinya ini, setiap komponen yang dimilikinya ini memiliki jumlah persentase yang berbeda dengan persentase alumina atau Al2O3 yang paling besar sebesar 47%. Next. Nah, berikut proses pengolahan biji bauksit yang telah kami analisis dan juga telah kami buatkan
eh, diagram alirnya yang pertama, biji bauksit. Nah, biji bauksit di sini kita asumsikan memiliki ukuran kurang dari sama dengan 850 mm. Nah, ukuran ini harus kita olah agar dapat menghasilkan alumina yang kita inginkan. Nah, untuk proses pertama, kita akan memasukkan feed-nya ini sebesar 855 mm biji bauksit ke dalam jaw crusher. Nah, jaw crusher ini digunakan sebagai alat untuk mereduksi ukuran, di mana ukuran yang semulanya besar akan diubah ukurannya menjadi kecil. Nah, jaw crusher ini akan mengubah ukuran yang semula 850 mm menjadi kurang dari 200 mm. Kemudian hasil pengeluaran dari jaw crusher ini yang berukuran kurang dari sama dengan 200 mm akan kembali direduksi ukurannya menjadi ukuran yang lebih kecil lagi dengan alat yang namanya itu roll crusher. Nah, roll crusher akan mengubah dimensinya menjadi kurang dari 20 mm. Kemudian output dari roll crusher akan diolah dengan ball mill. Nah, ball mill di sini juga akan lebih memperhalus lagi ukuran dari bauksit yang semula sangat besar itu menjadi ukuran dengan sebesar kurang dari sama dengan 0,177 mm. Nah, setelah semua proses kominusi selesai, selanjutnya biji bauksit yang telah tereduksi ukurannya akan dipastikan ukurannya ini sama rata ataupun lebih kecil dari 0,177 mm dengan menggunakan vibratory screen. Setelah semuanya dipastikan ukurannya sesuai, barulah kita bisa memasukkan biji bauksit tersebut ke dalam reaktor digester. Nah, reaktor digester ini akan mengolah biji bauksit yang akan terjadi reaksi di dalamnya dengan Al2O3 dengan NaOH dan juga H2O sehingga menghasilkan NaAlOH4. Nah, kemudian produk yang dihasilkan dari hasil reaktor digester ini akan dipisahkan karena masih ada pengotornya atau residu dari biji bauksit itu sendiri. Umumnya residu ini berupa red mud atau lumpur merah. Nah, memisahkannya ini menggunakan alat selanjutnya yang kita gunakan, yaitu clarifier. Nah, hasil pemisahan ini akan terpisah antara red mud dan juga produk yang kita inginkan. Red mudnya ini akan kita pisahkan dan kita buang. Baru kita olah produknya tersebut ke dalam precipitation tank, di mana precipitation tank ini akan terjadi proses pengkristalan NaAlOH4 menjadi Al2O3 3H2O. Nah, hasilnya ini hasil pengkristalan tersebut bisa kita pisahkan dengan menggunakan alat yang namanya hydrocyclone. Nah, di hydrocyclone ini akan memisahkan antara zat pengkristalnya ini, yaitu Al2O3 3H2O dengan solvennya, dengan larutannya berupa NaOH. Next. Nah, produk tadi yang sudah kita kristalkan dan berhasil dipisahkan menggunakan hydrocyclone yaitu berupa Al2O3 3H2O ini akan masuk ke dalam cyclone preheater. Nah, fungsi dari cyclone preheater di sini berfungsi untuk mengurangi tingkat kadar air yang dimiliki oleh Al2O3 3H2O sehingga sehingga menghasilkan Al2O3 dengan kandungan air yang lebih sedikit. Baru setelah proses menggunakan cyclone preheater, baru bisa kita proses kalsinasi dengan menggunakan rotary kiln sehingga dapat dihasilkan produknya berupa alfa Al2O3 sesuai yang diinginkan. Next. Oke, untuk proses selanjutnya itu ada proses pengolahan di mana kita itu harus mengetahui mengenai neraca massa dan juga neraca panas. Nah, next, slide selanjutnya. Nah, untuk neraca massa yang pertama itu kita mulai melihat pada alat yaitu reaktor Jester. Nah, di reaktor Jester seperti yang saya katakan sebelumnya, ada reaksi yang terjadi yaitu berupa Al2O3 plus 2NaOH plus 3H2O yang menghasilkan produk berupa 2NaLOH4. Nah, di sini bisa kita lihat gimana bentuk stoikiometrinya. Nah, di sini juga kita bisa melihat pada tabel tersebut ada input dan juga output. Nah, di input sendiri
kita memasukkannya itu berupa biji bauksit dengan beberapa kandungan di dalamnya, disertai NaOH. NaOH-nya ini kita gunakan sebanyak 80% dari jumlah L2O3 yang ada dalam biji tersebut. Sehingga terbentuk di sini NaOH-nya itu sebesar 428,64 kg yang juga ditambahkan dengan H2O sebanyak 3.000 kg. Nah, jika kita memperhatikan input dan outputnya ini memiliki total massa yang sama, yaitu sebesar 4.568,64 kg. Dengan ada produk yang dihasilkan berupa NaAl OH4. Nah, menurut skripsi yang ditulis oleh Qobliatus Solihah pada tahun 2018 dengan judul Pabrik Smelter Grade Alumina atau SGA dari bauksit menggunakan proses Bayer dengan lime sintering, disebutkan bahwa itu rasionya itu seperti yang saya tadi sebutkan, yaitu 0,8 atau 80%. Nah, pada reaksi yang terjadi pada dalam reaktor digester ini ada asumsi konversi reaksi, di mana kalau pada kesempatan kali ini kita mengasumsikannya terjadi konversi reaksi sebesar 70%. Next. Nah, untuk selanjutnya ada neraca massa pada alat clarifier, di mana alat clarifier ini akan memisahkan residu dari biji bauksit berupa red mode dengan produk yang kita inginkan berupa Al2O3-nya ini. Nah, akan terpisah, di mana kita mengasumsikan bahwasannya clarifier ini bekerja dengan efisiensi yang cukup besar, yaitu 98,6%. Nah, untuk bagian yang akan kita olah selanjutnya itu adalah yang output ini. Sedangkan yang redbootnya itu akan kita singkirkan terlebih dahulu karena yang akan kita gunakan dan kita olah untuk proses-proses selanjutnya ada pada bagian output. Next, untuk selanjutnya bisa saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Dapa. Di sini selanjutnya saya perkenalkan, nama saya Baikun Yunus dengan NIM 33342220021. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang neraca massa precipitation tank yang dimana tadi rekan saya sudah memaparkan secara eh, keseluruhannya, di mana di sini selanjutnya pada alat precipitation tank di mana neraca input dari output alat sebelumnya yaitu reaktor. Di precipitation tank ini ada reaksi yang terjadi, bisa dilihat 2NaAl OH4 menjadi 2NaOH plus 2AlO3 3A2O. Nah, reaksi ini semula mempunyai reaktan yang setelah bereaksi menghasilkan nilai sekian, bisa dilihat, dan sisanya dan menghasilkan sisanya, sehingga dari reaksi yang terjadi mempengaruhi besarnya output yang dihasilkan serta dihasilkan produk baru di mana akan terbentuk Al2O3 3H2O dan NaOH-nya, sehingga dapat dilihat dari tabel tersebut total massa input dan total massa output memiliki total yang sama seperti teori yang rekan saya tadi bahas. Nah, pada perhitungan ini kami asumsikan adanya kompresi reaksi sebesar 70% sehingga menghasilkan massa yang lebih kecil dari sebelumnya. Next. Baik, terima kasih. Di slide selanjutnya ini, di sini sama saja memisahkan senyawa yang sama. Senyawa ini memiliki kandungan Al2O3 3H2O yang terpisahkan di situ antara dua produk yang dimana ada 2NaOH dengan AlO3 3H2O, dan produk yang kita ambil adalah Al2O3 3H2O-nya yang akan digunakan dan dimasukkan ke alat berikutnya, yaitu cyclone press ya, agar massa produk yang kita inginkan, jumlah total output dan inputnya akan sama. Next. Nah, selanjutnya di sini ada neraca massa cyclone preheater. Nah, di sini sama halnya pada set neraca precipitation tank yang dimana input dari alat ini ada output dari alat sebutnya, yaitu dimana reaksi terjadi antara dua. Ada di sini bisa dilihat Al2O3 3H2O menjadi AlO3H2O plus 2H2O
Nah, di sini bisa dilihat mula-mula reaksi dan sisanya. Reaksi semulanya mempengaruhi besar outputnya seperti tadi dihasilkan produk baru yang dimana terbentuk AlO3H2O dan 2H2O. Sehingga dapat dari hasil tersebut bisa dilihat dari tabel di sampingnya bahwa masa input dan masa total memiliki total yang sama. Dan pada perhitungan ini kami asumsikan bahwa konversi reaksi yaitu 90% sehingga menghasilkan massa yang lebih kecil dari sebelumnya. Next. Baik, selanjutnya itu neraca massa rotary clean. Di sini bisa dilihat reaksi yang terjadi yaitu antara AlO3H2O menjadi H2O plus apa AlO2O3. Di mana reaksi ini mempunyai reaktan yang setelah bereaksi menghasilkan nilai sekian bisa dilihat dan sisanya, sehingga dari reaksi tersebut mempengaruhi besarnya output seperti sebelum-sebelumnya. Bisa dilihat secara langsung dari nilai tersebut dihasilkan output dan input dengan jumlah yang sama, dengan total yang sama. Pada perhitungan ini kami asumsikan adanya konversi reaksi sebesar 95% sehingga menghasilkan massa yang lebih kecil dari sebelumnya. Next. Nah, di sini kita masuk ke neraca panas. Nah, di sini dilampirkan bahwa ada data heat capacity yang dimana ada komposisi dan kapasitas panasnya yang berdasarkan perhitungan referensi. Next. Nah, di selanjutnya ini neraca panas pada reaktor distilter suhu masuknya itu 30 derajat Celcius. Pertama data enthalpy yang masuk pada reaktor digester ini harus dicari delta HR-nya dulu. Lalu dimasukkan data yang sudah ada pada tabel dan diperoleh delta H8 bisa dilihat 877,2,94. Setelah itu lanjut reaksi mula-mula pada reaktor digester dimulai dari 5,252, 10,716, 166,66. Setelah bereaksi, Al23 mendapatkan nilai 3,676, kalau pada NaOH 352, pada 32O mendapat 11,028. Nah, bisa dilihat pada literatur Bangpol pada tahun 1989 menyebutkan bahwa digestion dengan range suhu 100 sampai 180 derajat memakan waktu 40 sampai 100 menit. Untuk membuat selari biasanya pada temperatur 80 derajat butuh waktu nggak lebih dari 1 sampai 2 jam. Nah, jadi karena pembuatan selari sama, proses digestinya di tempat yang sama, yaitu di reaktor, paling mekanismenya akan membuatan selari dulu selama 1 sampai 2 jam. Dilanjutkan dengan penambahan NaOH pada reaktor untuk proses diges selama 40 sampai 100 menit. Jadi untuk proses reaktor itu maksimal paling lama 3 jam 40 menit. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Arya Fitra dengan NPM 33342200040. Selanjutnya, setelah mencari data entalpi yang masuk pada reaktor digester, selanjutnya adalah mencari data entalpi reaktor digester pada suhu 25 derajat Celcius. Yang dimana pertama-tama dibutuhkan data entalpi pembentukan sebagai berikut, yaitu dari Al2O3, NaOH, H2O, dan NaLOH4. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam tabel berikut dan dikalikan dengan jumlah mol yang telah bereaksi, yang telah dibahas oleh rekan saya sebelumnya, dan menghasilkan total delta H sebesar negatif 6.162,73 kilokalori. Next. Baik, selanjutnya adalah perhitungan entalpi bahan keluar
dengan suhu keluar yaitu sebesar 180 derajat Celcius. Di sini telah eh, terbentuk NaLOH4, di mana untuk total dari delta H keluar ini sebesar 258.235,25 kilokalori. Yang selanjutnya kita lakukan perhitungan neraca panas dengan neraca panas delta H 180 merupakan total dari delta HP yang keluar, kemudian delta H 25 derajat Celcius dikurang dengan delta H yang masuk. Dan diperoleh neraca panas sebesar delta H neraca panas sebesar 243.299,58 kilokalori. Adapun steam yang dibutuhkan yaitu Q steam dibagi lambda. Adapun lambda ini kita peroleh dari referensi dan diperoleh nilai steam yang dibutuhkan sebesar 112,46 kg. Adapun untuk neraca panas yang masuk sendiri yaitu delta H 180 ditambah dengan delta H yang masuk dan diperoleh total sebesar 252.072,52 kilokalori. Dan neraca panas keluar yaitu delta HP ditambah dengan delta H 25 derajat Celcius diperoleh data sebesar 252.072,52 kilokalori. Dan di sini kita lihat bahwa neraca panas yang masuk dan neraca panas yang keluar itu seimbang atau balance. Selanjutnya, adalah neraca panas presipitasi tank. Jadi data ini digunakan untuk menghitung perubahan energi termal berdasarkan suhu awal dan suhu akhir dari proses, di mana suhu referensi yang digunakan adalah 298 Kelvin dan suhu masuk adalah 366 Kelvin dengan selisih suhu sebesar 68 Kelvin. Yang pertama adalah menghitung data entalpi masuk reaktor digester yang diperoleh melalui perhitungan antara mol, kemudian kapasitas panas, dan delta T diperoleh total delta H sebesar 111.727,23 kilokalori. Selanjutnya, yaitu melakukan perhitungan reaksi pada alat presipitasi tank, yaitu nilai mol mula-mula, kemudian reaksi, dan sisa. Selanjutnya, nah, adapun untuk perhitungan data entalpi pada 25 derajat Celcius dihitung dengan menggunakan delta HF atau delta H pembentukan. Slide sebelumnya. Nah, di sini kita lakukan terlebih dahulu perhitungan data entalpi pada presipitasi tank di 25 derajat Celcius dan diperoleh delta H sebesar negatif 4.207,48 kilokalori. Next. Kemudian yang selanjutnya adalah perhitungan entalpi bahan bakar keluar dengan suhu sebesar 60 derajat Celcius, di mana diperoleh data entalpi keluar presipitasi tank delta HP dengan total sebesar 57.415,49 dengan tambahan komposisi yaitu Al2O3 3H2O. Adapun untuk perhitungan neraca panasnya, diperoleh total neraca panas sebesar negatif 585.000, mohon maaf, diperoleh data entalpi neraca panas sebesar negatif 58.519,22 kilokalori. Adapun untuk besar nilai neraca panas yang masuk yaitu 53.208,1 kilokalori dan entalpi neraca panas yang keluar yaitu 53.208,1 kilokalori. Dan dari sini antara neraca panas yang masuk dan neraca panas keluar delta H-nya itu balance atau seimbang. Selanjutnya, kemudian selanjutnya adalah menghitung neraca panas siklon
preheater dengan suhu masuk sebesar 60 derajat Celcius. Yang pertama diperoleh data entalpi dari sebelumnya untuk komposisinya dan diperoleh total entalpi masuk reaktor, maksudnya cyclone preheater sebesar 17.999,79. Kemudian untuk reaksinya kita lakukan perhitungan pada alat cyclone preheater ini dengan nilai mula-mula dan mol yang bereaksi dan diperoleh sisa dari mol tersebut yang akan digunakan untuk menghitung data entalpi pada suhu 25 derajat Celcius nantinya. Untuk yang selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih untuk Arya Fitroh. Mungkin di sini selanjutnya adalah saya izin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Arya Priyana Delaga dengan NIM 334220088. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca panas pada alat cyclone preheater, di mana terdapat perhitungan bahan entalpi masuk dengan data delta HF Al2O3, delta HF Al2O3 H2O, delta HF H2O, di mana data delta HF ini didapatkan pada referensi yang kita gunakan. Lalu ada data entalpi cyclone preheater pada 25 derajat Celcius. Untuk entalpi totalnya didapatkan sebesar minus 25.042,35. Mohon maaf, 2.542,35. Next. Berikutnya perhitungan entalpi bahan bakar keluar pada alat cyclone preheater di suhu 380 derajat Celcius. Untuk data entalpi keluar cyclone preheater delta HP itu didapatkan untuk entalpi totalnya pada komposisi mol CP dan delta T itu sebesar 104.656,70. Selanjutnya ada perhitungan neraca panas, di mana neraca panas delta H pada suhu 380 derajat Celcius menggunakan delta HP plus delta H 25 derajat Celcius dikurang delta HR, di mana delta HP-nya itu 104.656,70 plus minus 2.542,35 dikurang 999,79 didapatkan sebesar 84.114,56 kilokalori. Untuk neraca panas masuk dengan menggunakan delta H pada suhu 380 derajat Celcius ditambah dengan delta HR, di mana delta H 380 derajat Celciusnya itu sebesar 84.114,56 ditambah dengan delta HR sebesar 17.999,79 didapatkan sebesar 102.114,35 kilokalori. Selanjutnya ada neraca panas keluar, di mana menggunakan delta HP plus delta 25 derajat Celcius. Untuk delta HP itu sebesar 104.656,70 ditambah minus 2542,35 dihasilkan sebesar 102.114,35 kilokalori. Next. Selanjutnya ada suhu masuk pada rotary clean pada suhu 380 derajat Celcius, di mana pada rotary clean ini terdapat reaksi, di mana reaksinya itu Al2O3 H2O menjadi alpha Al2O3 plus H2O. Lalu ada data entalpi masuk reaktor digester delta HR, di mana entalpi totalnya itu untuk komposisi massa berat molekul, kemol, dan CP dan delta T yaitu sebesar 161.418,23. Next. Lalu ada neraca panas rotary clean pada perhitungan bahan entalpi masuk. Terdapat data delta HF, Al2O3 H2O, H2O, dan alpha
AL2O3. Di mana data ini didapat dari referensi yang kita gunakan. Lalu ada data entalpi rotary clean pada 25 derajat Celcius, di mana entalpi totalnya itu sebesar minus 1888,10. Next. Lalu di sini ada perhitungan entalpi bahan bakar keluar pada suhu 1000 derajat Celcius, di mana data entalpi keluar rotary clean ditunjukkan sebagai berikut, dan entalpi totalnya itu pada komposisi Kmol, Cp, dan delta T itu sebesar 217.327,96, di mana perhitungan neraca panas yaitu pada neraca panas delta H 1000 derajat Celcius yaitu didapatkan totalnya sebesar 54.021,36 kilokalori. Lalu neraca panas masuk itu didapatkan 215.439,86 kilokalori. Lalu untuk neraca panas keluar itu didapatkan totalnya sebesar 215.439,86 kilokalori. Mungkin di sini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Arsabdurrahman dengan ujung NPM yaitu 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan reaktor. Sebelum merancang reaktor yang digunakan, tentunya kita harus memilih jenis reaktor yang ingin digunakan. Di sini kami memilih untuk menggunakan jenis reaktor semi batch. Next slide. Yang dimaksud dengan reaktor semi batch yaitu merupakan jenis reaktor yang menggabungkan elemen dari sistem proses batch dan juga proses kontinu dalam satu sistem. Yang mana dalam operasinya reaktor semi batch ini memungkinkan bahan-bahan atau bahan pendorong untuk dimasukkan ke dalam reaktor secara bertahap atau berkelanjutan selama prosesnya berlangsung. Tidak seperti proses batch konvensional yang dimana semua bahannya itu dimasukkan sekaligus di awal proses. Keunggulan dari batch ini diantaranya itu adalah fleksibilitasnya dalam mengatur aliran bahan masuk yang dapat memungkinkan pengendalian yang lebih baik terhadap laju reaksi dan kondisi operasional seperti suhu, tekanan, komposisi. Secara keseluruhan, penggunaan reaktor semi batch ini sangat bermanfaat dalam industri kimia, industri farmasi, atau industri manufaktur yang mana memerlukan kontrol proses yang ketat dan adaptabilitas reaktor terhadap perubahan dalam kondisi operasional yang merupakan faktor kunci dalam mencapai efisiensi produksi yang tinggi dan kualitas produk yang konsisten. Alasan kami memilih jenis reaktor semi batch ini karena reaktor semi batch ini mampu memberikan kontrol yang lebih baik terhadap proses produksi yang meliputi pengaturan suhu, tekanan, dan aliran bahan kimia secara bertahap untuk memastikan kondisi reaksi yang optimal dan kualitas produk yang konsisten. Fleksibilitas operasional yang ditawarkan oleh reaktor semi batch juga menjadi pertimbangan penting dalam mengelola variasi dalam aliran bahan yang dimasukkan yang nantinya sering diperlukan dalam pengelolaan biji bauksit yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dibandingkan dengan menggunakan reaktor jenis batch konvensional, penggunaan reaktor semi batch ini dapat mengurangi risiko operasional dan manajemen risiko yang terkait dengan penggunaan energi dan bahan dalam jumlah besar secara bersamaan. Kelebihan dari reaktor semi batch ini dibandingkan dengan jenis reaktor lainnya yaitu beberapa diantaranya itu adalah kontrol proses yang lebih baik, di mana reaktor semi batch ini memungkinkan kontrol yang lebih tepat terhadap kondisi reaksi seperti suhu, tekanan, dan laju aliran bahan. Hal ini karena bahan dimasukkan secara bertahap sehingga memungkinkan untuk menyesuaikan dan mengoptimalkan kondisi operasional secara lebih efektif. Selanjutnya adalah fleksibilitas operasional. Dibandingkan dengan menggunakan reaktor jenis kontinu yang membutuhkan aliran bahan yang konstan, reaktor semi batch memberikan fleksibilitas dalam mengatur aliran bahan masukan. Hal ini sangat berguna dalam industri yang di mana variasi dalam bahan baku yang digunakan atau permintaan produk dapat berubah secara signifikan. Selanjutnya itu ada manajemen risiko yang lebih baik. Dengan menggunakan reaktor semi batch, kita dapat mengurangi risiko operasional karena tidak memerlukan pemrosesan seluruh bahan secara bersamaan seperti pada proses batch konvensional.
Ini membantu dalam menghindari risiko yang terkait dengan kegagalan proses atau reaksi yang tidak diinginkan terjadi. Selanjutnya itu adalah efisiensi reaktor simbat dalam penggunaan sumber daya, baik itu energi ataupun bahan. Meskipun tidak seefisien reaktor kontinu untuk beberapa proses tertentu, tetapi reaktor semi-batch ini seringkali lebih efisien dibandingkan dengan proses menggunakan reaktor batch konvensional karena memungkinkan untuk pengolahan berkelanjutan sambil mempertahankan kontrol proses yang baik. Hal ini dapat menghasilkan penghematan energi dan bahan baku yang signifikan. Yang selanjutnya yaitu ada kemampuan reaktor semi-batch untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan proses. Reaktor semi-batch ini mudah untuk diadaptasi dalam berbagai jenis proses karena dapat memungkinkan pengaturan yang lebih dinamis terhadap kondisi operasional. Ini membuatnya menjadi reaktor yang ideal untuk diaplikasikan di mana proses produk memerlukan penyesuaian dan pemantauan yang berkelanjutan. Mekanisme dari reaktor semi-batch itu sendiri yaitu ada beberapa tahap. Tahapan pertama yaitu adalah pengisian bahan, di mana pada tahap ini proses dimulai dengan memasukkan bahan-bahan awal ke dalam reaktor secara bertahap atau berkelanjutan. Bahan ini bisa berupa bahan kimia reaktan, pelarut, ataupun bahan pendorong lainnya yang diperlukan untuk memulai atau menjaga proses reaksi yang terjadi di dalam reaktor. Yang selanjutnya adalah inisiasi dan pengaturan. Setelah bahan dimasukkan ke dalam reaktor, proses reaksi atau pengolahan dimulai atau dilanjutkan. Pengaturan suhu, tekanan, laju aliran bahan, dan parameter lainnya disesuaikan untuk menciptakan kondisi optimal bagi reaksi yang terjadi di dalam reaktor atau proses yang sedang berlangsung di dalam reaktor. Selanjutnya itu ada monitoring dan kontrol. Selama prosesnya berlangsung, kondisi di dalam reaktor terus dimonitor secara ketat. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa reaksi berjalan sesuai yang diharapkan dan untuk menghindari kondisi operasional yang tidak aman atau tidak efisien. Selanjutnya itu adalah penambahan bahan tambahan. Selama proses berlangsung, mungkin diperlukan penambahan bahan tambahan untuk mempertahankan atau mengoptimalkan proses reaksi yang telah terjadi. Penambahan ini biasanya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan proses. Nomor tahapan selanjutnya itu adalah pengambilan produk. Produk akhir dari proses yang telah dihasilkan dapat diambil dari reaktor secara kontinu atau dalam batch tertentu, tergantung pada jenis produk yang dihasilkan dan desain reaktor yang kita gunakan. Pengambilan produk ini dapat dilakukan setelah reaksi mencapai tingkat keberhasilan yang diinginkan atau saat kondisi operasional tertentu telah tercapai. Selanjutnya yaitu ada penyelesaian proses. Setelah proses reaksi atau pengolahan yang dilakukan selesai, reaktor mungkin perlu dikosongkan terlebih dahulu dari sisa-sisa bahan yang ada di dalamnya atau produk yang tidak kita inginkan. Langkah ini memungkinkan kita untuk dapat mempersiapkan reaktor untuk digunakan pada proses selanjutnya atau siklus proses selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Izin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Muhammad Farid Ramadan dengan NIM akhir yaitu 13. Nah, untuk rancangan reaktor ini yaitu yang sebelah kiri terdapat tabel data komponen pada reaktor. Nah, untuk komponen-komponennya itu ada biji bauksit, H2O, NaOH, dan untuk massa kilogramnya itu ada untuk biji bauksit itu ada 1140 kilogram, untuk H2O ada 3000 dan juga untuk NaOH itu 428,64. Nah, untuk rancangan reaktor eh, ini tuh yang pertama dihitung adalah volumenya, yaitu dengan rumus massa per densitas. Nah, untuk biji bauksit itu sendiri, massanya itu adalah 1140 kg per 2500, yaitu didapatkan hasil 0,456 meter kubik. Dengan selanjutnya itu ada H2O dengan volumenya itu 0,0124 meter kubik dan juga NaOH dengan volumenya itu ada 3 mm kubik, 3 meter kubik. Nah, untuk volume totalnya didapatkan yaitu 3,65724 meter kubik. Oke, langsung saja masuk ke perancangan reaktornya. Nah, tadi kan kita udah didapat volume totalnya ya. Nah, volume total itu masuk ke berfungsi ke dimensi-dimensinya nih untuk perhitungannya. Nah, di sebelah kiri ini ada gambar. Gambar ini kita dapat literatur yaitu
di Putra 2016. Nah, ini untuk dimensi-dimensinya seperti ini dan untuk perhitungannya seperti ini. Nah, didapatkan tingginya itu H dengan simbol H yaitu 2188,544 mm dan juga diameternya ini 1459,029 mm dengan tinggi eh, pengaduk E-nya itu adalah 291,806 mm dengan lebar pengaduknya itu ada 121,586 mm dan juga panjangnya itu adalah panjang pengaduknya itu W dengan simbol W itu 97,269 mm. Nah, ini ada DA yaitu ada panjang si eh, pengaduk antar pengaduknya yaitu baling-balingnya 486,343 mm. Oke, untuk reaktor ini kita ngerancang dengan menggunakan software AutoCAD. Dapat dilihat pada gambar sebelah kiri, yaitu ini desain reaktor semi batch. Dan terdapat eh, 4 buah input, yaitu yang pertama ada bauksit. Ini untuk input bauksit. Terus juga ini ada input NOH, ada input H2O, dan ada input steam-nya. Nah, untuk di sebelah kanannya ada kita menggunakan di slice, yaitu untuk melihat bagian pengaduknya. Ini untuk desain slice-nya. Nah, untuk jenis material yang kita pakai pada reaktor ini adalah jenis jenis stainless steel SA167 grade 3 tipe 304. Material ini kita gunakan karena memiliki karakteristik seperti tahan korosi, tahan abrasif, dan juga tahan panas hingga 1000 derajat Celcius. Oke, untuk kesimpulannya, ya kesimpulan itu ada 3, yaitu ada yang pertama itu proses pengolahan biji bauksit terdiri dari comminution, digestion, precipitation, dan calcination yang akan menghasilkan produk berupa SGA yaitu smelter grade alumina. Yang kedua adalah mass balance dan heat balance diperlukan dalam proses pengolahan biji bauksit untuk mengetahui efisiensi pengolahan biji bauksit dalam menghasilkan smelter grade alumina yaitu SGA. Yang ketiga adalah kesimpulan ketiga yaitu reaktor yang digunakan dalam pengolahan biji bauksit adalah reaktor diester jenis semi batch dengan kapasitas volume total sebesar 3,65724 meter kubik dan material yang digunakan yaitu stainless steel SA167 grade 3 tipe 304. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk eh, literatur dalam PPT ini. Oke, seperti ini. Terima kasih. Mungkin dilanjut oleh teman saya. Baiklah, terima kasih rekan-rekan saya yang telah menjelaskan dan memaparkan hasil dari tugas besar yang sudah kami buat mengenai perancangan reaktor semi batch. Untuk itu saya cukupkan di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.